Saudara, pemuda adat yang tergabung dalam Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) mendesak negara segera mensahkan Undang-Undang Masyarakat Adat. Sikap ini sebagai respon dari maraknya eksploitasi dan perampasan wilayah masyarakat adat. Selama puluhan tahun, masyarakat adat terus memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak-hak konstitusionalnya. Namun hingga hari ini, negara belum juga menghadirkan payung hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Masyarakat Adat. Akibatnya jutaan hektar wilayah adat berada dalam situasi rentan terhadap perampasan, penggusuran, dan berbagai bentuk kekerasan yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat. Catatan akhir tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN menunjukkan sepanjang tahun 2025 terjadi sedikitnya 135 kasus perampasan wilayah adat yang berdampak pada sekitar 3,8 juta hektar wilayah adat di 109 komunitas masyarakat adat. Pada periode yang sama, sedikitnya 162 warga masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi dengan kekerasan akibat mempertahankan ruang hidupnya. Sementara itu, dari 33,6 juta hektar wilayah adat yang telah dipetakan secara partisipatif, baru sebagian kecil yang memperoleh pengakuan hukum dari negara. Ironisnya, di tengah berbagai ancaman tersebut, pembahasan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat berjalan lambat, meski telah berulang kali masuk dalam program legislasi nasional dan menjadi tuntutan utama gerakan masyarakat adat hingga akhir tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam mengakui, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat. Di saat yang sama, berbagai kebijakan pembangunan, investasi, proyek strategis nasional, ekspansi industri ekstraktif, hingga proyek yang mengatasnamakan transisi energi dan solusi iklim terus menimbulkan tekanan terhadap wilayah adat. Menyikapi hal tersebut, pemuda adat yang tergabung dalam Barisan Pemuda Adat Nusantara atau BPAN menuntut Undang-Undang Masyarakat Adat segera disahkan. Pernyataan tersebut disampaikan pada dialog publik pembukaan Jambore Nasional ke-5 Barisan Pemuda Adat Nusantara di wilayah adat Perigi dan Limbungan, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Senin 29 Juli 2026 dengan tema Suara Pemuda Adat Nusantara, Sahkan Undang-Undang Masyarakat Adat. Semoga dengan disahkannya RUU Masyarakat Adat bisa mengelola wilayah hidupnya dengan aman, dengan nyaman, dan juga bisa melanjutkan pengetahuan, pembelajaran kepada generasi-generasi agar semuanya itu tidak hilang. Kami dari Region Bagi Nusra sangat mengharapkan segera disahkan RUU Masyarakat Adat sehingga kami punya payung, sehingga ada yang memayungi kami, melindungi kami atas apa hak memang yang benar-benar seharusnya kami dapat. Begitu, kami tidak lagi merantau, kami tidak lagi pergi makan gaji di negeri orang, tetapi kami mengolah hasil bumi yang ada pada wilayah adat kami itu sendiri dengan nilai-nilai adat yang memang kami diajarkan dari leluhur kami. Kita sebagai Barisan Pemuda Adat Nusantara bersama-sama mendorong percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk keberpihakan negara kepada kita semua. Tidak ada keadilan tanpa pengakuan, tidak ada pengakuan yang utuh tanpa perlindungan, dan tidak ada perlindungan yang kuat tanpa segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Kami masyarakat adat di Kalimantan mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat sebagai bentuk komitmen negara dalam mengakui, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat sesuai amanat konstitusi. Terima kasih. Berbicara tentang pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat, saya yakin bahwasanya pemuda adat itu adalah motor penggerak yang kemudian mampu menjaga identitas, penggerak untuk kemajuan ekonomi masyarakat adat yang inklusif. Lebih jauh, pemuda adat Nusantara berharap RUU Masyarakat Adat yang saat ini sudah masuk tahap pembahasan di Panja DPR RI
tidak mengalami hambatan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dari wilayah adat Perigi dan Limbungan Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Albert Dedi, Ruai TV mewartakan. Sagan